Whenever you're around, I always seem to smile, and people ask me how. Well, you're the reason why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas tolong pimpin doa. Baik, Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu absenin dulu ya. Iya, Bu. Ayu Hartini, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Nur Azura, Hadir, Bu. Solastri. Sakit kayaknya, Bu. Sakit apa? Gak tahu, Bu. Gak tahu ya. Baik, semoga teman yang sakit cepat sembuh ya. Baik, sebelum ibu memulai pembelajaran pada hari ini, ibu akan mengulas sedikit pembelajaran kita pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa? Teks prosedur, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, apa teks prosedur itu? Teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu, Bu. Ya, benar ya apa yang disampaikan Ayu, bahwa teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah untuk memulai untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, jadi pembelajaran kita pada minggu ini materinya tentang teks eksplanasi. Nah, ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Tidak, Bu. Baik, tidak ada yang tahu ya, belum tahu ya teks eksplanasi itu apa. Nah, jadi ibu ingin kalian membaca salah satu contoh teks eksplanasi di dalam buku kalian. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, Bu. Baik, anak-anak sudah dibaca semua ya contoh teks eksplanasi. Iya, Bu. Nah, jadi ibu ingin bertanya sama kalian, dari yang kalian baca itu kalian bisa menyimpulkan nggak apa itu teks eksplanasi? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya. Teks yang menjelaskan sebab dan akibat dalam suatu peristiwa, Bu. Ya, benar ya apa yang telah temannya sampaikan. Nah, jadi teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial budaya, dan juga ilmiah. Nah, setiap peristiwa yang ada di sekitar kita tentunya ada sebab dan akibatnya dengan peristiwa yang lainnya. Nah, jadi pada dasarnya teks eksplanasi ini teks yang menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa itu terjadi. Contohnya itu seperti misalnya artikel tentang dampak global warming, fenomena banjir, tanah longsor, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama itu teks eksplanasi itu isinya itu harus berdasarkan fakta yang ada, tidak boleh dibuat-buat oleh penulisnya atau seperti ada opini dari penulisnya, itu tidak boleh. Jadi bagaimana peristiwa itu terjadi, seperti itulah yang ditulis pada teks eksplanasi. Nah, yang kedua itu topik yang dibahas pada teks eksplanasi itu harus berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sifatnya itu ilmiah. Nah, yang ketiga itu jenis teksnya itu bersifat informatif, jadi tidak ada unsur mengajak pembaca gitu atau mempengaruhi pembaca. Nah, yang terakhir itu ciri-ciri dari teks eksplanasi itu strukturnya itu jelas, jadi dari pembukaan, isi, sampai penutup itu dijabarkan secara runtut. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Belum, Bu. Baik, karena belum ada yang bertanya, jadi ibu yang bertanya ya. Coba Ayu, tadi ciri-ciri dari teks eksplanasi itu apa aja? Yang pertama itu ada berdasarkan fakta, Bu. Yang kedua topik fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Yang ketiga itu jenis teksnya bersifat informatif. Yang terakhir itu struktur teksnya jelas. Ya, benar sekali ya. Nah, baik, karena anak ibu sudah mengerti, kita lanjut ke struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks
eksplanasi ini ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Nah, di dalam pernyataan umum ini isinya itu seperti gambaran dari fenomena atau peristiwa tersebut, gambaran umumnya atau penjelasan singkat tentang peristiwa yang akan dibahas. Selanjutnya itu ada deretan penjelas. Nah, deretan penjelas itu isinya inti dari fenomena itu apa, seperti sebab dan akibat dari fenomena itu apa, itu termasuk ke dalam deretan penjelas. Yang ketiga, strukturnya itu ada interpretasi. Nah, interpretasi itu isinya penutup dari fenomena yang akan dibahas itu, seperti kesimpulan dari fenomena itu apa. Nah, itu terdapat di interpretasi. Azura, sepertinya dari tadi Ibu perhatikan kamu tidak mendengarkan ya apa yang Ibu jelaskan. Coba kamu ini deh, menyebutkan struktur dari teks eksplanasi. Sebutkan aja strukturnya apa-apa aja. Apa-apa aja strukturnya, tolong disebutin. Baik ya, sepertinya kamu emang tidak memperhatikan Ibu. Nah, jadi ini peringatan buat kalian semua juga bahwa di dalam pembelajaran Ibu kalian harus fokus ya kepada pembelajaran, karena Ibu memperhatikan kalian satu persatu, siapa yang ngantuk, siapa yang tidak fokus, siapa yang main-main, Ibu tahu sebenarnya. Jadi tolong fokus ke pembelajaran Ibu cuman beberapa jam saja kok. Baiklah, Zura ke toilet dulu cuci mukanya biar nggak ngantuk lagi ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya tentang kaidah kebahasaan. Sorry guys. Nah, tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Nah, kaidah kebahasaannya itu yang pertama adalah topik. Nah, topik pembahasannya itu harus bersifat umum. Nah, selanjutnya itu dalam penelitiannya itu harus menggunakan istilah yang ilmiah. Nah, yang ketiga, penulisannya menggunakan kalimat yang pasif. Anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran pada hari ini? Tidak, Bu. Baik, karena tidak ada yang bertanya, semoga anak-anak Ibu paham ya dengan pembelajaran pada hari ini. Jadi Ibu ingin memberikan kalian tugas dibagi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, masing-masing kelompok membuat contoh teks eksplanasi beserta strukturnya. Nah, jadi perwakilan kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Mengerti? Ngerti, Bu. Ibu kasih waktu 45 menit ya. Ya, Bu. Baik, anak-anak sudah pada selesai sama tugasnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, perwakilan kelompok tolong maju ke depan. Kelompok pertama dulu, silakan perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Bu. Silakan maju. Judulnya tentang apa? Kemiskinan, Bu. Ya, baik, kemiskinan ya judulnya. Yang pertama itu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum di sini, Bu, kemiskinan adalah tingkat penghasilan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Nah, isinya kemiskinan terjadi sebab beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir itu penutup interpretasi. Seharusnya di Indonesia tidak perlu adanya kemiskinan apabila kita dapat dan mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Itu, Bu. Ya, baik, makasih Ayu. Ya, Bu. Nah, baik, untuk pembelajaran pada hari ini ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, baik, coba silakan. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan sebab dan akibat dalam suatu peristiwa. Ya. Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada berdasarkan fakta. Ya. Terus topik yang dibahas itu bersifat ilmiah. Yang ketiga, jenisnya. Bersifat informatif. Yang keempat, Strukturnya jelas. ya.
Terus struktur dari teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Ya, interpretasi. Yang terakhir kaidah kebahasannya apa aja? Topiknya lebih bersifat umum. Ya. Yang kedua ada dalam penelitiannya harus menggunakan istilah ilmiah. Yang terakhir itu penulisannya menggunakan kalimat pasif. Ya, benar sekali ya apa yang telah temannya simpulkan tadi untuk pembelajaran pada hari ini. Karena waktunya juga sudah habis, kalian baca juga ya bukunya di rumah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.